Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Heri Hermansyah sebagai dosen dari mata kuliah K3L Program Profesi Insinyur FTUI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Birul Rashid dari Angkatan 2025 akan menjelaskan tentang ledakan pabrik Mitsubishi Chemical yang terjadi di Cilegon. Sebelumnya, izinkan saya untuk menampilkan dari video berita terkait ledakan tersebut. Ledakan di kawasan Merak, Banten pada Rabu 23 Februari 2022 dini hari pukul 04.00 waktu Indonesia Barat dipastikan bukanlah bom. Meskipun dari ledakan itu terdapat 6 orang yang mengalami luka bakar. Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono mengatakan sumber dari dentuman atau ledakan yang terdengar tersebut berasal dari salah satu perusahaan di kawasan Merak, yaitu PT Mitsubishi Chemical Indonesia. Suara dentuman terjadi akibat salah satu pipa berisi bubuk plastik, air, dan minyak yang merupakan bahan dasar pembuat benang baju putus. Pasca terjadinya dentuman tersebut, tim langsung menuju PT MCCI Cilegon untuk memastikan situasi di lapangan. Dan dipastikan ledakan yang terjadi tersebut disebabkan karena adanya tekanan dari reaktor atau alat untuk membuat zat kimia bahan polisteril atau benang. Reaktor tersebut katanya dialirkan melalui pipa menuju filter yang kemudian terjadi kebocoran. Lalu cairan yang berisi air panas tercampur bahan kimia di dalam pipa menimbulkan perbedaan tekanan dan menyebabkan ledakan. Oke, baik, selanjutnya masuk ke peristiwa ledakan. Jadi pada hari Selasa tanggal 22 bulan Februari 2022 pada pukul 23.30 atau setengah 12 malam ini terjadi kebocoran pipa di unit TPA1 milik PT Mitsubishi Chemical Indonesia di Cilegon. Untuk pabrik ini sendiri dia memproduksi dari benang polyester. Pipa tersebut berisi dari campuran air, minyak, serta asam teraftalat yang menjadi bahan utama dari benang tersebut. Lalu kebocoran ini menimbulkan ledakan pada Rabu 23 Februari 2022 pada pukul 3.30 waktu setempat. Akibatnya ledakan ini menyebabkan pipa tersebut terangkat 40 derajat sehingga isi pipa tersebut menyembur keluar. Fluida-fluida yang ada dalam pipa ini mengakibatkan terdapat satu pegawai dari PT Mitsubishi Chemical yang terluka, serta timbul juga korban dari supplier PT Pertamina Garam yang lokasinya ini berada di samping dari lokasi ledakan. 6 orang tersebut mengalami luka bakar akibat terkena semburan bahan kimia yang suhunya mencapai dari 40 derajat Celcius. Lalu masuk ke analisa penyebab atau root cause-nya. Kebocoran ini terjadi pada pipa penghubung yang berada di antara reaktor dan juga unit kristalisasi. Lalu pada pipa penghubung ini dipasangkan filter tambahan sebagai bagian dari proses produksi. Nah, untuk analisa penyebabnya, menurut saya yang pertama adalah adanya tekanan berlebih serta kegagalan struktur pipa yang sehingga menimbulkan ledakan. Lalu adanya penggunaan filter yang tidak dirawat secara berkala menyebabkan tekanan operasi berlebih.
Lalu ini juga dijelaskan bahwa unit tersebut ini akan memasuki proses perawatan namun telah terjadi ledakan terlebih dahulu serta adanya human error dikarenakan tidak dapat mengambil langkah pencegahan ledakan dikarenakan kebocoran diketahui pada pukul 23.30 sedangkan ledakan terjadi pada jam 3.30 sehingga ada jeda waktu dan tidak ada upaya mitigasi yang menyebabkan ledakan selama jangka waktu tersebut. Lalu masuk ke analisa bahaya pertama dari bahan kimia yang digunakan yaitu asam teraftalat yang merupakan bahan baku dari polimer jenis PET yang banyak digunakan pada kemasan dan juga pada kasus ini digunakan sebagai benang untuk pakaian. Nah, untuk safety data sheet dari asam teraftalat ini bahaya yang ditimbulkan pertama dapat menyebabkan iritasi kulit, dapat menyebabkan iritasi mata, dapat juga menyebabkan iritasi saluran pernafasan dan juga debu senyawa mudah terbakar. Apabila kita lihat pada gambarnya, asam teraftalat memiliki nilai yang tinggi pada aspek pada warna merah dan juga warna kuning, di mana warna merah ini menunjukkan bahwa senyawa ini mudah terbakar dan yang nomor 3 bahwa apabila terkena panas senyawa ini reaktif dan juga bisa menimbulkan kebakaran. Lalu selanjutnya ada proses perawatan yang tidak sesuai di mana dari informasi yang diketahui bahwa proses produksi menggunakan filter. Untuk penggunaan filter ini secara umum akan menimbulkan cake pada permukaan filter akibat dari deposit material yang disaring. Secara umum sebenarnya cake ini bisa menambahkan fungsi filtrasi sebagai secondary filtration sehingga proses penyaringan lebih baik. Kadangkala cake ini juga memiliki penyaringan yang lebih baik dibandingkan dari ukuran dari filter yang dipasang. Namun keberadaan cake ini juga ada efek negatif di mana terjadi pressure drop yang lebih besar, lalu laju alir yang menurun sehingga ada potensi clogging yang bisa berbahaya ataupun menghentikan dari proses produksi. Seperti yang dapat dilihat pada di kanan, bagaimana dari proses pembentukan dari filter cake ini serta beberapa contoh filter cake yang berada di jurnal-jurnal. Lalu analisa bahaya yang ketiga adalah tata letak pabrik, di mana untuk pabrik PT Mitsubishi Chemical ini cukup luas namun sangat berdekatan dengan PT Pertamina Tanjung Garam, sehingga dari informasi dan berita yang didapatkan bahwa korban lebih banyak terjadi dari PT Pertamina Garam akibat semburan fluida melewati dari batas pabrik PT Mitsubishi Chemical. Lalu untuk upaya preventif yang telah dilakukan atau dari PT Mitsubishi Chemical, pertama yaitu telah mengupayakan maintenance secara berkala, di mana secara berkala telah melakukan perawatan inspeksi terhadap unit produksi untuk memastikan kelancaran dan keamanan produksi. Ini bisa dibuktikan dari bahwa unit tersebut telah direncanakan untuk proses maintenance. Lalu untuk sistem kontrol, di mana perusahaan juga memiliki unit kontrol untuk dapat mendeteksi dan memitigasi simpangan kondisi operasi baik berupa tekanan, suhu, dan lain-lain yang bisa saja menyebabkan keparahan lebih besar. Lalu upaya preventif yang ketiga adalah penggunaan PPE atau APD yang tepat, di mana perusahaan telah memberikan APD yang sesuai dengan kondisi bahaya yang dihadapi di lapangan. Namun menurut saya dua upaya preventif yang pertama ini menjadi sumber dari aksiden yang terjadi, di mana proses maintenance secara berkala yang dilakukan tidak cukup untuk mengatasi dari ledakan, di mana ledakan terjadi sebelum proses dilakukan maintenance. Lalu juga sistem kontrol ini juga leading to accident,
dikarenakan terlihat dari adanya jeda waktu yang cukup panjang dari kebocoran di 23.30 sehingga sampai ledakan di 3.30. Ini menunjukkan bahwa adanya kontrol yang kurang baik sehingga menimbulkan ledakan walaupun ada jangka waktu yang cukup panjang untuk para operator bisa mengambil tindakan-tindakan yang tepat. Lalu untuk upaya mitigatif dari aksiden ini, pertama, ketika terjadi ledakan, perusahaan langsung melakukan shutdown dari unit produksi tersebut sehingga fluida panas dari pipa ini tidak berhamburan semakin banyak. Lalu yang kedua, mengerahkan emergency medical team dengan menunjukkan tim tanggap darurat untuk menangani pegawai yang terkena fluida panas, serta yang terakhir adalah melaporkan pada pihak berwajib, di mana pada berita diketahui bahwa Polres Cilegon ini telah menerjunkan tim Nubika atau nuklir biologi dan kimia untuk memastikan kondisi ini telah aman dan tidak ada cemaran kimia lebih lanjut. Lalu berikut adalah rekomendasi pencegahan dari saya. Pertama adalah melakukan pemeliharaan, inspeksi, dan audit sistem produksi secara berkala, atau mungkin jangka waktunya diperpendek untuk mencegah ledakan serupa. Lalu untuk menambahkan jumlah sensor tekanan sepanjang pipa produksi sehingga sistem control room ini bisa mengetahui keseluruhan dari proses produksi. Serta lalu yang ketiga adalah menggunakan kamera inframerah untuk menemukan kebocoran gas panas dikarenakan steam panas ini sulit diketahui dengan menggunakan mata manusia, sehingga penggunaan kamera inframerah ini bisa menemukan titik-titik kebocoran dari gas panas. Lalu yang keempat adalah menerapkan sistem peringatan terpadu apabila terjadi kejadian abnormal pada kondisi operasi. Hal ini untuk meningkatkan keamanan dan juga mencegah terjadinya keparahan lebih lanjut apabila terjadi simpangan-simpangan seperti ketika terjadi kebocoran atau tekanan berlebih ataupun kerja berlebih dari mesin-mesin yang ada di dalam unit produksi. Operator kontrol ini bisa langsung melakukan stop produksi untuk melakukan inspeksi sebelum melakukan produksi lebih lanjut. Lalu yang kelima adalah pelatihan tanggap darurat bagi para pekerja fasilitas produksi, serta yang keenam adalah membuat jarak aman antar fasilitas produksi, di mana kalau dilihat bahwa pada kasus ini lebih banyak terjadi korban pada PT Pertamina Guram yang berada di sebelah dari lokasi pabrik, sehingga diperlukan buffer zone untuk mencegah hal-hal tersebut serupa dengan memberikan jarak yang lebih aman. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.